Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian yang ada di rumah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan di mana kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang dipenuhi dengan ibadah-ibadah, baik fardu maupun yang sunnah. Nah, tentu saja kenapa kita berbahagia dan bersemangat melaksanakan ibadah Ramadan di tahun ini? Karena Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyiapkan banyak hal, terutama pahala yang paling besar dan maghfirah, ampunan untuk kita sekalian. Bukankah baginda Rasulullah SAW pernah menyampaikan, Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena berharap dengan keimanan dan pahala Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Begitupun Allah Subhanahu wa taala begitu banyak menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang selalu berbahagia karena apa? Karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan banyak karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Keutamaan yang lain adalah, jamaah rahimakumullah, yang pertama, Ramadan ini wabil khusus ibadah puasanya tajdidul imani wa taqwiyatuhu, memperbaharui iman dan menguatkannya. Ulama mengatakan iman itu seperti baju yang lusuh, yang kadang-kadang bahkan harus untuk disegarkan kembali. Begitupun berpuasa di bulan Ramadan adalah cara kita untuk memperbaharui iman kita, membaharukan iman kita, merefresh iman kita yang mungkin seringkali terganggu atau bermasalah karena hawa nafsu yang kita miliki. Kemudian yang kedua, keutamaan berpuasa di bulan Ramadan adalah yang telah disampaikan oleh para ulama, yaitu tahzibun nafsi, yaitu belajar mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu itu penting kalau kita arahkan kepada hal-hal yang baik. Kita menjadi bersemangat melakukan apapun. Tapi hawa nafsu kalau dibiarkan begitu saja meluncur, begitu saja hadir di hati kita tanpa ada rambu-rambu yang harus dipatuhi, maka yang terjadi adalah perbuatan-perbuatan maksiat. Kenapa orang berbuat maksiat? Karena mengikuti hawa nafsu yang tak lagi dikelola dengan sebaik-baiknya. Maka berpuasa ini merupakan cara kita untuk selalu mengendalikan nafsu yang kita miliki ini. Kita menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu. Itulah yang menjadi keutamaan kita di dalam berpuasa. Nah, kemudian keutamaan yang ketiga adalah kasr syahwat, yaitu menaklukkan syahwat yang ada pada diri kita. Semua orang punya syahwat, punya nafsu, dalam gorizohnya, dalam instingnya sebagai manusia. Maka kalau syahwat tidak dikendalikan, itu yang terjadi adalah mohon maaf, perbuatan zina dan perbuatan-perbuatan menyimpang lainnya. Makanya Allah di dalam Al-Quran menyampaikan, wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Ini menunjukkan bahwa hawa nafsu atau syahwat wabil khusus, hati-hati kalau tidak dikendalikan. Makanya baginda Rasulullah berpesan kepada para pemuda bahwasanya mereka kalau sudah siap menikah, menikahlah, dan kalau belum siap maka berpuasalah. Karena puasa itu bisa menundukkan pandangan dan bisa mengelola atau menahan hawa nafsu yang dimiliki oleh pemuda tersebut. Jamaah rahimakumullah, dimanapun Anda berada,
Keutamaan yang keempat adalah talyinul masyair, melunakkan perasaan, melembutkan perasaan. Dengan berpuasa kita diajarkan untuk bersikap empati, ya, bersifat lembut kepada siapapun. Karena begitu sakitnya orang yang menahan lapar, begitu tidak nyamannya orang menahan haus. Maka dengan kita merasakan itu semuanya, mudah-mudahan kita makin menjadi orang yang bisa memiliki perasaan yang lembut, kemudian kita melahirkan rasa sayang kepada sesama. Mudah-mudahan 4 kemuliaan tadi, di samping ya yang pertama tentang kita mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah puasa yang sedang kita laksanakan ini selalu mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita inginkan dalam meraih keutamaan berpuasa bisa tercapai dan bisa terwujudkan di dalam diri kita. Demikian yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.